religius situs fisik dan kerajaan Allah. Dengan penuh syukur kita menyambut dengan sukacita setelah sekali dalam perayaan kasih ini. Semoga Allah memberi rahmat dan berkat agar selalu menghadapnya dengan hati yang suci. Bapak Pastor yang kami hormati dan kasihi, seluruh keluarga besar hendak mengangkat doa kami yang menjadi situs-situs dan kerajaan Allah untuk memasuki hidup perkawinan. Kami mohon agar perkawinan mereka dibuka dan berarti sesuai ajaran dan tata perayaan Katolik. Dengan ini saya mengucapkan selamat datang ke rumah Tuhan. Hari ini kalian datang dengan diampuni saksi dan keluarga untuk meresmikan ikatan perkawinan suci guna membangun sebuah rumah tangga yang bahagia. Selaku pejabat gereja, dengan senang hati saya menyambut kedatangan kalian. Semoga Tuhan sumber cinta kasih sejati menerima dan merestuinya baik ini. Untuk itu, terimalah berkat Allah yang Maha Kuasa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita bersama-sama menuju ke depan Allah Tuhan. Pertolongan kita dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi.
Bobi bersama rekan-rekan imam yang saya kasih dalam Tuhan, anak Sintus dan Diana bersama Pak Mama Saksi dan kedua keluarga besar umat beriman sekalian yang saya kasih dalam Tuhan. Mendorong diketutu liburan yang berkomentar rumah tidak bertemu melawan yang Roma karena yang kemudian dia naruh keuangan Sintus Nordiana
saya kasihi. Yang berbahagia kedua mempelai bersama Bapak Mama saksi, orang tua, keluarga, saudara-saudari umat beriman yang juga sama saya kasihi. Menjadi pertanyaan dasar untuk kita renungkan pada momen beramal penuh bahagia. Mengapa Anda berdua saling mengasihi? Mengapa kita semua umat yang lain hadir berkumpul pada pagi hari ini di rumah Tuhan? Jawabannya cuma satu, karena perintah Tuhan. Kasih yang telah menghantar kita untuk datang berkumpul di sini. Dan inilah perintahku, hendaklah kamu saling mengasihi. Ingat, Anda berdua saling mengasihi karena perintah Tuhan. Karena perintah Tuhan itu dialamatkan kepada Anda berdua dan kami sekalian, maka ketika kita melawan perintah Tuhan, berarti kita melawan Tuhan sendiri. Perintah Tuhan saling mengasihi yang telah mempersatukan kita sekalian. Anda berdua telah mengawali kasih di antara Anda berdua dengan saling mengenal satu sama lain. Dan ketika Anda berdua membangun sikap saling mengenal satu sama lain, sesungguhnya Anda juga menghadirkan Allah itu sendiri di dalam relasi persahabatan Anda berdua. Anda berdua telah melibatkan Allah dalam hubungan relasi kasih Anda berdua, dan hari ini menjadi hari yang penuh berahmat. Anda berdua dihantar oleh Tuhan sendiri untuk tampil ke depan altar Tuhan dan meneguhkan kasih cinta Anda berdua untuk hidup selamanya sebagai suami istri. Karena itu, ingat perintah kasih Tuhan hari ini. Hendaklah kamu saling mengasihi. Hai istri, tunduklah kepada suami, dan hai suami, hormatilah istri. Kalau kita sungguh-sungguh mendengarkan dan melaksanakan sabda Tuhan hari ini, maka Anda berdua sesungguhnya telah menciptakan suasana kedamaian, ketenangan dan kebahagiaan di dalam kehidupan berumah tangga Anda. Namun ketika perintah Tuhan ini Anda ingkar, Anda tidak wujudkan di dalam kebersamaan hidup Anda berdua, maka yang tercipta hanyalah kekacauan, keributan, perselisihan, pertengkaran, dan lain-lain. Dan justru disinilah Allah yang sesungguhnya telah mempersatukan Anda berdua, pelan-pelan Anda singkirkan jauh-jauh dari kehidupan rumah tangga Anda. Karena itu, kasih Tuhan yang begitu besar yang telah mempersatukan Anda berdua pada hari ini, hendaknya tetap terus dihidupi. Dan hidupilah kasih itu dan tetap terus menghasilkan buah. Buahnya itu akan dinikmati oleh Anda berdua dan juga keluarga dan orang-orang di sekitar Anda. Dan buah dari kasih itu adalah ketenangan, kedamaian, kebahagiaan. Kedua, mempelai yang berbahagia. Bapak Ibu, saudara-saudari Tuhan yang saya kasihi, hari ini juga menjadi momen berahmat untuk kita sekalian. Semua kita yang hadir pada kesempatan ini juga memperbaharui hidup kasih kita dengan Tuhan dan sesama. Kasih yang kita dengarkan dalam sabda Tuhan hari ini tidak semata-mata dialamatkan kepada kedua mempelai, tetapi kita sekalian yang hadir di sini.
Bagaimana kita menghayati dan menghidupi kasih Tuhan itu agar tetap hidup di dalam kehidupan kita, di dalam rumah tangga kita, di dalam lingkungan masyarakat kita, di dalam kehidupan gereja kita. Apakah perintah kasih Tuhan ini sungguh-sungguh kita hayati, kita wujudkan, dan membuatnya menjadi sebuah perintah yang sungguh-sungguh selalu tetap hidup? Anda berdua sudah melewati waktu saling berkenalan. Ingat, perkenalan Anda berdua sesungguhnya telah menghadirkan Allah sebagai pemilik dari perkawinan itu sendiri. Dan sesungguhnya dalam perkenalan Anda berdua masih ada hal-hal yang belum dikenal. Dia masih bermain di belakang layar. Yang masih di belakang layar itu akan nampak setelah Anda dipersatukan, diperkukuhkan oleh Tuhan sendiri pada hari ini, dan selanjutnya Anda menjalankan hukum perintah kasih itu di dalam kehidupan rumah tangga Anda. Tetapi ingat, perintah Tuhan ini bukan memecah belah, tetapi perintah Tuhan ini mempersatukan. Kasih yang mempersatukan. Karena itu janganlah menghadirkan perasaan-perasaan yang lain. Dan semoga ungkapan hubungan relasi Anda berdua dilandasi oleh kekuatan kasih itu tidak hanya sebatas pada perasaan. Karena perasaan itu dia akan cepat hilang. Hari ini saya menggebu-gebu, besok bisa jadi dia hilang total. Hari ini saya bilang saya sayang kamu sekali, besok saya tidak sayang kamu sama sekali. Tetapi ingat, perasaan hendaknya selalu diikuti dengan komitmen. Saya mencintai kamu dengan satu komitmen bahwa apapun yang terjadi tetap saya mencintai kamu. Satu, tetap satu untuk selama-lamanya. Amin. Ya. Jadi kalau sudah satu itu jangan lirik-lirik yang lain lagi. Bapak ya, satu tetap satu. Jelek-jelek itu istri saya, jelek-jelek itu suami saya tetap menjaga dan memelihara dia sampai mati. Karena itu dalam perjalanan hidup Anda selanjutnya membangun cinta Anda, hendaknya ingat selalu perintah Tuhan ini. Karena itu setiap tantangan, persoalan, kesulitan yang dihadapi di dalam keluarga tidak diselesaikan dengan perceraian. Perceraian bukan menjadi satu solusi untuk mengatasi masalah di dalam rumah tangga Anda. Dengar itu, yang lain mendengar ya. Halo, halo. Ya, jangan mata hanya melotot lihat saya ke sini, tapi tolong dengar baik-baik ini. Anda berdua datang dari latar belakang kehidupan yang berbeda. Dua pribadi yang berbeda dipersatukan oleh kasih. Dan perbedaan yang Tuhan ciptakan bukan mendatangkan masalah. Ingat, justru masalah itu tercipta karena Anda berdua sendiri menciptakan masalah itu sendiri. Kasih selalu mempersatukan, bukan memisahkan atau memecah belah. Karena itu jangan masuk hal-hal yang lain di dalam kehidupan rumah tangga Anda. Contoh, cemburu. Siapa di antara kita ini tidak biasa cemburu akan anak? Cemburu itu satu perasaan manusiawi yang itu memang selalu ada kita miliki. Ya. Cemburu dengan pasangannya, cemburu dengan orang lain. Jadi selanjutnya hindarilah sikap perasaan saling cemburu. Bangunlah pikiran dan perasaan yang selalu positif, dan itu akan membuat Anda selalu tetap merasa bahagia. Bahagia dengan diri sendiri, bahagia dengan pasangan Anda.
Tetapi kalau kita selalu setiap hari hanya membangun rasa curiga-curiga, itu orang yang tidak sehat dan tidak bahagia. Curiga yang berlebihan itu sebaiknya kirim orang ke rumah sakit periksa. Itu sakit, itu penyakit. Penyakit yang perlu disembuhkan. Apa sedikit cemburu, apa sedikit cemburu. Ingat, cemburu itu penyakit. Jadi harap penyakit ini jangan menular masuk ke dalam rumah tangga Anda. Lalu pesan yang berikut, agar cinta kekuatan Tuhan itu tetap bertumbuh, bangunlah komunikasi yang baik. Dunia yang sekarang kita nikmati dengan perkembangan teknologi yang ada seringkali merusak hubungan relasi kita. Ya. HP yang begitu bagus, mahal, harganya 5 juta, 6 juta, 10 juta. Yang mahal itu dia bisa merusak kita punya relasi 2, 4, 5 menit. Ya. Karena itu ingat, komunikasi. Dalam berkomunikasi kita membangun sikap keterbukaan, kejujuran satu sama lain. Kalau mau pergi ke Atambua, katakan kepada suami, saya ke Atambua. Jangan saya ke Atambua. Padahal bukan ke Atambua tetapi ke Haliluli. Kaget-kaget jatuhnya di Haliluli, kecelakaan di Haliluli. Tidak, tadi dia omong bilang ke Atambua. Apalagi dia awal dengan kata saya. Ya sayang, pergi ya hati-hati ke Atambua. Ya, mana dia mau ke Atambua? Dia belok ke Haliluli. Jadi katakan sejujurnya, membangun komunikasi yang jujur, benar. Karena dari hal-hal yang tidak benar ini akan membangun kecurigaan. Lalu HP itu ingat, kita ini suami istri. Suami bisa pegang HP istrinya, dan istri juga bisa pegang HP suaminya. Ada orang yang dia punya HP itu tetap satu dia simpan, orang lain tidak boleh pegang. Masuk WC di kamar mandi tetap simpan, dia tidak akan simpan HP di atas meja. Ya, ini hal-hal sederhana. Dan justru di sini kita membangun sikap kecurigaan dari pasangan kita. Kenapa? Dia HP kita hanya mau pakai untuk telepon, untuk bisa. Tetap dia simpan di saku. Masuk WC ini tetap di saku terus. Mana dia mau taruh di meja? Ini orang bisa curiga. Jadi bapak-bapak, mama-mama, kita bangun sikap hidup yang sehat. Siapa yang tidak punya HP angkat tangan? Semua ada toh? Jadi gunakan HP itu secara baik dan benar untuk berkomunikasi. Dengan demikian kita menciptakan kehidupan kita, rumah tangga kita, kehidupan sosial, relasi kita dengan siapa saja akan tercipta suasana yang aman, damai, dan bahagia. Bisa toh? Halo? Halo? Hari ini Anda berdua sungguh bahagia. Benarkah tidak? Bahagia atau tidak? Bahagia atau sedih? Halo? Bahagia atau tidak? Bapak bahagia atau tidak? Bahagia. Bagaimana mama saksi? Bahagia. Bapak saksi? Bahagia. Ya. Bahagia. Jadi suara-suara ini mewakili kita sekalian juga bahagia. Kita bahagia atau tidak? Bahagia. Ya. Semoga kebahagiaan yang sama-sama kita alami dan juga kita rayakan bersama, penuh syukur pada hari ini tetap selalu tercipta dan tetap selalu dihidupi di dalam rumah tangga Anda berdua. Dan ingatlah selalu, hadirlah Tuhan sebagai pemilik pernikahan itu sendiri di dalam kehidupan rumah tangga Anda. Jangan pernah menyingkirkan Tuhan jauh-jauh dari rumah tangga Anda. Karena ketika Anda menyingkirkan Tuhan jauh-jauh dari rumah tangga Anda membuka ruang api neraka setan untuk masuk dan merusak, mengacau balokkan kehidupan rumah tangga Anda. Karena itu, tetaplah selalu apapun situasi, persoalan dan tantangan, selalu ingat perintah Tuhan itu.
hendaklah kamu saling mengasihi. Dan kepada kita umat yang lain juga, mari kita menghayati kasih Tuhan ini di dalam kehidupan kita, dalam relasi kita dengan siapa saja. Jadi kasih bukan hanya kepada suami dan istri saja. Halo? Jadi kita yang sudah berkeluarga, sudah beberapa tahun, yang masih bujang, yang sekarang masih berpacaran, hidup juga tetap dilandasi oleh kasih. Semoga perintah kasih Tuhan ini selalu tetap membantu kita untuk selalu menyadari akan kehadiran Tuhan di dalam setiap situasi kehidupan kita. Sadarilah selalu bahwa Tuhan mencintai kita melebihi segala-galanya, dan Dia selalu hadir dalam setiap situasi kehidupan kita, apapun yang kita alami dan yang kita hadapi di dalam perjalanan hidup kita. Akhirnya saya mengucapkan provisia dan selamat memasuki hidup rumah tangga yang baru buat kedua mempelai, dan Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Sebelum perayaan perkawinan ini kita laksanakan, saya persilakan kalian terlebih dahulu mohon restu dari kedua orang tua bagi perjalanan hidup yang hendak kalian awali hari ini. Bapa dan Mama tersayang, pada hari yang bahagia ini, dari lubuk hati yang paling dalam, saya, anak Bapa dan Mama, menyampaikan lipat terima kasih atas segala pengorbanan dan kasih sayang serta segala perhatian yang telah saya terima sejak lahir hingga kini. Hari ini, oleh karena cinta, diiringi restumu, perkenankan saya bersama pilihan hati saya mengikrarkan janji saling setia sepanjang hidup, membentuk satu rumah tangga baru. Ya Tuhan, kami berdoa bagi Bapa dan Mama atas budi baik dan pengabdian. Kami tak sanggup membalas semua. Karuniakanlah kepada mereka rahmat kesehatan jiwa dan raga, serta usia yang panjang dan kesuksesan dalam segala karya. Berkatilah mereka dalam karya dan pengabdiannya. Kami tak sanggup membalas semuanya. Karuniakanlah kepada mereka rahmat kesehatan jiwa dan raga, serta usia yang panjang dan kesuksesan dalam segala karya. Allah, pangkal kehidupan semua insan, Engkau telah memanggil Bapak Petrus Maut dan Mama Yasinta Bete dari tengah-tengah kami untuk kembali ke hadirat-Mu. Dia sekarang berada di pangkuan-Mu. Kami yakin bahwa hidupnya hanyalah diubah, bukannya dilenyapkan, dan bahwa suatu kediaman abadi kini tersedia baginya di surga. Bapa, ampunilah segala dosanya dan terimalah dia dalam pangkuan kasih-Mu. Ia telah mati seperti Kristus, maka perkenankanlah ia pun bangkit seperti Kristus. Kami berdoa pula bagi semua orang yang telah Kau panggil mendahului kami. Karena belas kasih dan kerahiman-Mu, semoga mereka memperoleh kebahagiaan bersama para kudus-Mu. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Ya Allah, sumber cinta kasih, kami bersyukur dan berterima kasih kepada-Mu atas segala kepercayaan-Mu. Engkau telah menitipkan anak-anak kami untuk dibesarkan dan dididik menjadi putra dan putri-Mu.
Hari ini dengan rasa senang hati kami datang ke hadirat-Mu, menyerahkan mereka kepada kebijaksanaan-Mu yang ilahi. Mereka telah dewasa dan dengan kehendak bebasnya mereka telah saling memilih untuk menempuh jalan hidupnya menjadi suami istri dan membentuk keluarga baru. Dengan restu-Mu, kini kami mohon kepadamu berkenan memberkati dan meneguhkan pernikahan mereka. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kedua mempelai yang berbahagia, kalian datang di tempat ini untuk menerima berkat Tuhan, karena kalian berniat untuk saling mengikat diri dalam hidup perkawinan. Para pelayan gereja dan saudara-saudari seiman hadir juga di sini untuk menyaksikan peristiwa penuh rahmat ini. Kristus memberi berkat melimpah bagi cinta kalian sebagai suami istri. Ia telah menguduskan kalian dalam pembaptisan, dan kini Ia memperkaya serta memperkuat kalian dengan sakramen perkawinan ini. Semoga kalian saling mempercayai dan melaksanakan kewajiban-kewajiban hidup perkawinan. Kini saya minta kalian menyatakan niat itu di hadapan gereja. Bapak Pastor yang kami kasihi, dengan bimbingan Tuhan, kami telah memilih dan memutuskan bersama sebagai teman hidup. Pilihan ini telah mendapat restu dari orang tua. Maka sekarang kami mohon kesediaan Bapak Pastor untuk meresmikan hubungan kami sebagai suami istri menurut tata cara gereja Katolik. Terima kasih atas pernyataan kalian. Namun sebelumnya saya ingin bertanya kepada para saksi. Para saksi yang saya hormati, adakah sesuatu yang menghalangi perkawinan ini menurut adat gereja Katolik? Setahu kami, tiada halangan untuk meresmikan pernikahan ini. Karena itu kami mendukung permohonan mereka. Kedua mempelai Remigius Sintus Bisik dan Radiana Amuk yang berbahagia, setelah mengadakan penyelidikan dan penelitian seperlunya serta dikuatkan pernyataan para saksi, saya selaku pejabat gereja menerima permohonan ini. Akan tetapi sebelumnya perkenankanlah saya untuk bertanya kepada saudara berdua di hadapan para saksi dan hadirin sekalian tentang keikhlasan hati kalian berdua. Kedua mempelai Remigius Sintus Bisik dan Radiana Amuk, sungguhkah kalian dengan hati bebas dan tulus ikhlas hendak meresmikan perkawinan ini? Ya, dengan ikhlas hati. Selama menjalani perkawinan ini, bersediakah kalian untuk saling mengasihi dan saling menghormati sepanjang hidup? Ya, saya bersedia. Bersediakah kalian dengan penuh kasih sayang menerima anak-anak yang dianugerahkan Allah kepada kalian dan mendidik mereka sesuai dengan hukum Kristus dan gerejanya? Ya, saya bersedia. Untuk mengikrarkan perkawinan kudus ini, silakan kalian saling berjabatan tangan dan menyatakan kesepakatan di hadapan Allah dan gerejanya. Saya, Remigius Sintus Bisik, memilih engkau, Radiana Amuk, menjadi istri saya. Saya berjanji untuk setia mengabdikan diri kepadamu dalam untung dan malam.
di waktu sehat dan sakit. Saya mau mengasihi dan menghormati Engkau sepanjang hidup saya. Saya, Gradiana Abu, memilih Engkau dan Magius Sintus Bisik menjadi suami saya. Saya berjanji untuk setia mengabdikan diri kepadamu dalam untung dan malang, di waktu sehat dan sakit. Saya mau mengasihi dan menghormati Engkau sepanjang hidup saya. Atas nama Gereja Allah, di hadapan para saksi dan umat Allah yang hadir di sini, saya menegaskan bahwa perkawinan yang telah diresmikan ini adalah perkawinan Katolik yang sah. Semoga bagi kalian berdua, sakramen ini menjadi sumber kekuatan dan kebahagiaan yang telah dipersatukan Allah, janganlah diceraikan manusia. Amin. Marilah memuji Tuhan. Syukur kepada Allah. Ya Tuhan, berkatilah kedua cincin ini. Semoga kedua mempelai yang mengenakannya tetap bersatu dalam kesetiaan, tinggal dalam damai menurut kehendak-Mu, saling mengasihi dan menghormati. Semoga mereka selalu hidup dalam cinta kasih satu sama lain dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Demikius Sintus Bisik, kenakanlah cincin ini pada jari istrimu sebagai lambang cinta dan kesetiaan. Gradiana Abu, terima cincin ini sebagai tanda cinta dan kesetiaanku kepadamu, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Gradiana Abu, kenakanlah cincin ini pada jari suamimu sebagai lambang cinta dan kesetiaan. Dan Magius Sintus Bisik, terimalah cincin ini sebagai tanda cinta dan kesetiaanku kepadamu, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara sekalian, mari kita menyambut dengan gembira, karena dengan ini anak Sintus dan Diana sudah resmi menjadi suami istri dan membangun keluarga baru. Saudara-saudara terkasih, marilah kita mohon berkat Tuhan atas sarana-sarana rohani, perlengkapan kudus yang akan digunakan oleh suami istri ini dalam membangun keluarga mereka. Marilah berdoa. Allah sumber cinta kasih, berkatilah Alkitab, batu, rosario, lilin dan perlengkapan rohani menurut milik keluarga baru ini. Semoga melalui sarana yang telah disucikan ini, iman mereka semakin kokoh dan cinta kasih mereka semakin bersemi dalam menata bahtera rumah tangga mereka. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin.
menyatukan dengan Tuhan Kristus Putramu, maka daripadanya kami pun memperoleh semangat kesetiaan dan penyerahan diri seperti yang dimiliki Yesus Kristus. Dialah Tuhan dan pengantara kami kini dan sepanjang masa. Kepada Tuhan
Demikian pula sesudah perjamuan dia mengambil piala, sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan aku. Marilah menyatakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafatmu Tuhan kami wadakan hingga Engkau datang. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Saudara-saudara terkasih, marilah kita berdoa dengan hati agar Tuhan berkenan melimpahkan anugerah dan berkat-Nya atas hamba-hambanya ini yang sudah menikah dalam Kristus dan yang sudah diikatnya dalam janji suci serta dibuatnya sehati sejiwa dalam satu kasih. Ya Allah, dengan kuat kuasa-Mu, Engkau telah menciptakan segala sesuatu dari ketiadaan. Setelah mengatur awal mula alam semesta dan menciptakan manusia menurut citra-Mu, Engkau pun menetapkan bagi laki-laki seorang perempuan sebagai penolong yang tak terpisahkan. Mereka bukan lagi dua, melainkan satu daging. Dan Engkau mengajarkan bahwa yang sudah dipersatukan tidak boleh diceraikan. Ya Allah, Engkau telah menguruskan ikatan perkawinan dengan misteri yang begitu luhur, sehingga dalam janji perkawinan Engkau melangsungkan sakramen hubungan Kristus dengan gereja. Ya Allah, di dalam Engkau perempuan bersatu dengan laki-laki dan komunitas insani yang pertama, yaitu keluarga, dianugerahi dengan berkat yang tidak bisa ditiadakan oleh apapun, tidak oleh kekuatan dosa asal, tidak pula oleh hukuman aiba. Pandanglah dengan rela hamba-hamba-Mu ini yang setelah menjalin persekutuan perkawinan, mereka tetap mengharapkan berkat dan perlindungan-Mu. Curahkanlah anugerah Roh Kudus-Mu atas mereka, agar mereka tetap setia dalam ikatan perkawinan mereka karena kasih-Mu yang dianugerahkan dalam hati mereka. Penuhilah hati hamba-Mu Gradiana Abu dengan rahmat cinta dan damai. Semoga ia mengikuti teladan hidup perempuan kudus yang dipuji di dalam kitab suci. Semoga hati suaminya Delmegius Sintus Bisik tertambat padanya, dan dia diterima sebagai teman hidup yang setara. Semoga ia mendampinginya dengan rasa hormat yang pantas dan senantiasa mencintainya dengan kasih Kristus sendiri yang mencintai gereja-Nya. Maka kami mohon kepada-Mu ya Tuhan, semoga hamba-hamba-Mu ini tetap tinggal dalam keadaan iman
akan semua orang. Semoga mereka mendapat keturunan, menjadi orang tua yang patut dicontoh karena kebaikan, dan boleh melihat cucu cicit mereka. Akhirnya semoga mereka mencapai usia lanjut dan masuk dalam kehidupan para kudus dalam kerajaan surga, demi Kristus Tuhan dan Pengantar kami. Amin. Saudara-saudara terkasih, lihatlah Gembala, lihatlah Dia yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang hari ini diundang ke perjamuan anak domba. Kita
dan marilah kita menundukkan kepala. Tuhan sertamu. Supaya damai Kristus senantiasa tinggal dalam diri dan dalam rumah kalian. Amin. Semoga kedua mempelai demi Yusitus Bisik dan kerajaan aku diberkati dengan keturunan, memperoleh penghiburan dari para sahabat dan kenalan, dan hidup dalam damai dengan semua orang kudus. Kasih Allah dalam dunia dan berarti dermawan bagi mereka yang menderita dan berkekurangan, agar kelak mereka menyambut kalian dalam kediaman Allah yang kekal. Amin. Dan semoga saudara-saudari sekalian, dari inilah kedua mempelai ini, hidup, pekerjaan dan perjuangan kita di hari-hari yang akan datang senantiasa dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih, pergilah misa pemberkatan nikah kedua mempelai sudah selesai.